Kalau tak ada kapal tulis, manalah sanggup kita arungi dunia. Kalaulah kami tidak berkoalisi, manalah sanggup majukan bangsa. Nah itu. Jadi kita berkoalisi, insya Allah kita akan majukan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya punya satu pantun untuk PKS. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambana. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus paham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita. Dan karena itu setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan junjung tinggi, dan saya sangat terima kasih kehadiran kawan-kawan kita dipimpin langsung oleh Ustadz Salim, langsung Ketua Majelis Syuronya sahabat ulama kita. Sebetulnya kita kontaknya itu sering, hanya sering juga tidak di depan media, tapi kali ini kita memandang perlu untuk menjelaskan ke seluruh khalayak bahwa kita bertekad untuk kerjasama, bertekad untuk berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Alhamdulillah sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syuro bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Mas, terima kasih atas penerimaan tersebut. Juga kami dipersilakan yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi dan bahkan yang kedua ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Seiring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keahlian dan kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, akan terbangun satu hubungan batin yang sangat erat sekali. Kalau dilempar di Pantai Belawan, ramai berterbangan burung merpati. Jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin tidak bisa dilupakan. Olehnya itu, kehadiran kami di sini ada beberapa hal yang kita bahas tadi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita selalu akan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi semua tantangan di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majmuk ini, tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja. Itu seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa, bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga, kalau kita melihat situasi dunia, ya semua kita melihat bagaimana kondisi yang cukup memprihatinkan, situasi yang tidak menentu, masalah ekonomi, masalah keamanan, semua itu membuat kita harus membuat kita semakin solid. Contoh yang terjadi di Rusia, Ukraina, bahkan
agresi Zionis Israel kepada bangsa Palestina, semua itu membuat kita juga harus berpikir secara komprehensif bagaimana bangsa yang besar ini bisa menghadapi itu semua, karena pasti dampaknya kita rasakan. Dan yang terakhir, kita sebagai bangsa besar secara teritorial, secara penduduk, secara kekayaan alam, ya kita ingin bangsa kita ini jadi leader di kawasan, pemimpin di kawasan. Ya, dan saya melihat, ya ini saya melihat dari perjalanan panjang, Bapak Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini. Dan yang kedua, kita harus juga memberikan warna di dunia, dalam arti peperangan yang terjadi. Dan kita tahu salah satu tujuan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia itu dalam ketertiban, menertibkan dunia ini. Apalagi kalau sampai terjadi ya kedamaian di sekitar sekian banyak titik di dunia ini. Bahkan yang kita berharap agar juga bangsa ini bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu sudah ada dalam konstitusi kita. Nah, kalau itu terwujud, saya yakin juga negeri yang sama-sama kita cintai ini tidak akan dilupakan oleh bangsa Palestina. Mereka punya hak untuk meraih kemerdekaan. Bagaimana ketika kita merdeka, mereka lah yang pertama memberikan apresiasi, bahkan menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat bersama-sama gabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan, karena semua ini alasannya kuat dan bergabung di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Olehnya itu, sebagai penutup saya akan memberikan satu pantun, Bapak. Kalau tak ada kapal Filistin, manalah sanggup kita arungi dunia. Kalaulah kami tidak berkoalisi, manalah sanggup majukan bangsa. Nah itu. Jadi dengan kita berkoalisi, insya Allah kita akan majukan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya punya satu pantun untuk PKS. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambana. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Pak Presiden, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.